Oke, baik, kita lanjut ke bagian kedua dari kuliah tentang sifat mekanika dari bahan, yang mana kita akan masuk ke material getas atau brittle. Jadi kita mulai ya. Ya, material getas atau brittle adalah material yang hanya mengalami sedikit regangan atau mungkin tidak mengalami regangan sebelum dia failure begitu dia diberi beban ya atau menerima tegangan. Contohnya pada besi tempa ya. Jika kita lihat diagram tegangan-regangan pada besi tempa, begitu dia diberikan gaya tarik ya, maka dia mengalami regangan tidak terlalu besar, langsung dia fail ya. Jadi kalau kita lihat tegangan tariknya untuk fracture stressnya itu sebesar 22 KSI. Jadi pada material getas ini begitu terjadi crack itu langsung menyebar ya. Dia tidak mengalami banyak regangan ya, langsung crack, langsung putus gitu. Namun pada material getas dia akan lebih cocok ketika menerima tegangan tekan ya, atau beban tekan, di mana komponen mikroskopik pada material getas ini begitu diberikan tegangan tekan saling merapat ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat kurvanya, dia mengalami bulging ya atau pemendekan sampai 6%, minus 6% pada tegangan failnya ada sampai 120 KSI. Jadi pada material getas itu akan berbeda sifatnya jika dia menerima kompresi ya. Nah, kita lihat juga pola frakturnya atau failure-nya. Pada material getas itu berbeda pola fracture-nya dibandingkan dengan material ductile ya. Kalau ductile dia akan terjadi necking. Tadi pada material brittle atau getas malah dia tidak terjadi necking, langsung putus. Itu kalau dia menerima tegangan tarik. Tapi kalau dia menerima tegangan tekan, seratnya atau komponen mikroskopiknya saling merapat ya. Tidak terjadi fracture, tapi mengalami bulge out ya. Jadi dia mengalami pembengkakan sampai dia pecah ya, sampai dia pecah. Nah, kalau kita lihat polanya untuk kompresi dia seperti ini ya. Oke. Kemudian pada beton itu juga merupakan material getas. Kalau kita lihat pada sifat ketika dia menerima tegangan tarik, dia brittle ya, dia brittle. Jadi kelihatan pergerakannya sangat kecil, di bawah 0,01%, langsung fail ya dengan tegangan 0,4 KSI. Namun ketika dia menerima tegangan kompresi ya, dia malah bisa sampai pada tegangan kompresi maksimum 5 KSI hingga kemudian turun dan mengalami failure pada tegangan sekitar 3 KSI misalnya, seperti pada contoh ini ya. Nah, ya ini contoh pengujian tekan beton ya. Pola keretakannya karena dia mengalami tegangan tekan. Pada saat ditekan dia mengalami bulging pada dindingnya hingga kemudian pecah ya.
Oke. Nah, kemudian pada pada dasarnya setiap material itu bisa saja dia dapil dan juga getas, ya, tergantung dari eh, kandungan materialnya. Contohnya misalnya baja, ya, baja bisa bisa juga getas, ya, ketika kandungan karbonnya tinggi. Namun ketika kandungan karbonnya kecil, maka dia menjadi daktil, ya. Nah, misalnya juga plastik, ya. Plastik pada temperatur yang rendah materialnya keras dan sangat getas. Tapi kalau begitu temperaturnya tinggi, dia menjadi soft, ya, dan daktil. Contohnya kalau kita lihat pada grafik ini meta acrylate plastik, ya. Pada suhu 40 derajat kelihatan dia uh, hard, ya, tapi brittle. Tapi pada suhu yang 164 derajat Fahrenheit dia lebih soft karena tegangan Vr-nya lebih rendah daripada yang 40 derajat, namun dia lebih ductile karena dia bisa mengalami strain yang besar sebelum dia fail. Jadi tergantung suhu juga. Nah, pada sifat mekanika bahan kita akan lebih fokus ke persoalan linear, ya, pada zona elastik. Jadi pada zona elastik, ya, itu linear proporsional, linear antara tegangan dan regangan, ya. Nah, pada zona elastik ini kita akan mengenal konstanta modulus, ya, modulus elastisitas. Jadi sebenarnya hukum elastisitas bahan itu diperkenalkan oleh Robert Hooke, ya, saingannya Isaac Newton ini. Robert Hooke pada tahun 1676. Kemudian persamaannya proporsional antara tegangan-regangan dengan slope kemiringannya itu adalah modulus elastisitas, itu diperkenalkan oleh Thomas Young, ya, kira-kira 150 tahun kemudian. Nah, pada dasarnya modulus elastisitas material itu ditentukan oleh material itu sendiri, ya. Tidak dipengaruhi oleh dimensi, tidak dipengaruhi oleh bentuk, tapi memang dipengaruhi oleh mutu dari bahan itu sendiri, ya. Misalnya saja kalau kita lihat baja, ya, baja secara umum itu modulus elastisitasnya baja adalah 200 gigapascal. Apa itu modulus elastisitas? Adalah slope kemiringan, ya, pada saat dia elastis, ya, kemiringannya. Jadi mau 0,1% kadar karbonnya lebih daktil, tapi modulus elastisitasnya sama dibandingkan juga dengan yang lebih getas dengan kadar karbon 1%. Slope-nya sama, ya, cuma persoalan duktilitasnya mungkin berbeda, ya. Oke. Modulus elastisitas baja ini jauh lebih tinggi dibanding karet, ya. Kalau baja 200 gigapascal, kalau karet 0,6 gigapascal, ya. Kemudian ya, kita masuk ke strain hardening. Jadi pada grafik ini kita melihat hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, pada zona elastis, ya, begitu suatu material diberi beban, dia akan menunjukkan reaksi tegangan yang proporsional terhadap tegangan, ya, elastis, linear dia. Namun begitu masuk ke zona plastis, kurvanya akan melengkung
melengkung, mulai yield. Namun kalau kita mengurangi tegangan, maka tegangannya akan turun dan regangannya akan berkurang. Akan tetapi pengurangan regangan dan tegangan itu tidak akan sampai pada titik yang sama sebelum load, ya, sebelum pembebanan. Ya, jadi ada permanent set, dia tidak akan nol. O aksen ini tidak akan berimpit dengan O, ya, tidak akan berimpit dengan O. Jadi inilah yang disebut dengan elastic recovery. Kemudian kita akan juga mengenal mengenai energy strain, ya, energy strain. Jadi misalnya, ya, sebuah material taruhlah dalam elemen 3 dimensi ini, sebuah kubus yang kita akan beri tegangan tarik. Nah, sebagai beban atau tegangan eksternal, namun yang terjadi pada internal material ini, tegangan yang bekerja di luar akan sampai pada internal itu disimpan sebagai energi, pada regangannya, pada regangan material ini, ya. Jadi ini adalah gaya eksternal, ya, tegangan eksternal. Itu di dalam material ini, energi yang diakibatkan oleh tegangan ini akan disimpan pada material ini sebagai regangan, ya, sebagai regangan, atau ditransfer sebagai regangan. Nah, kalau kita melihat persamaannya, perubahan energi adalah setengah dari pertambahan gaya dikali dengan regangan dikali dengan delta Z, ya, atau tinggi daripada material ini, atau delta F ini equal dengan sigma dikali dengan luasan, sigma tegangan dikali delta X dikali delta Y dikali regangan dan dikali dengan delta Z. Jika delta V atau volume adalah delta X kali delta Y dikali delta Z, maka kita bisa tulis delta U ini sebagai setengah dari tegangan dikali regangan dikali delta V, atau kepadatan energi regangan itu adalah pertambahan energi dibagi dengan delta V atau volume. Delta volume sama dengan setengah dikali dengan sigma dikali dengan epsilon. Nah, ini, ya. Jadi ini delta U. Kemudian delta U itu sendiri, kalau misalnya ini epsilon adalah sigma dibagi modulus elastisitas, maka kita tulis U sama dengan 1/2 dikali sigma kuadrat dibagi modulus elastisitas. Nah, jadi suatu material akan mampu menyerap energi yang diterimanya akibat adanya gaya dari luar, itu menyerapnya dan mengkonversinya menjadi regangan internal. Regangan internal itulah yang disebut dengan energi regangan. Nah, energi regangan itu bisa dalam bentuk kemampuan material untuk menyerap energi, menyimpannya dalam regangan internal. Itu disebut juga modulus resilience, ya. Modulus resilience itu adalah suatu material akan menyerap energi
dia berdeformasi tapi masih dalam zona elastis, ya, elastis, di mana besaran modulus resilience-nya adalah setengah dari sigma kuadrat. Sigmanya itu adalah sigma dari batas atas elastis, ya, dibagi dengan modulus elastisitas, ya, itu adalah modulus resilience. Jadi contoh dari material yang memiliki modulus resilience yang bagus adalah karet misalnya, ya, atau material yang mampu meredam energi guncangan, ya, sebagai shock absorber, ya, itu memiliki modulus resilience yang baik. Kemudian kita kenal juga modulus of toughness, hampir sama dengan modulus of resilience, hanya dia sampai pada batas fracture. Jadi kemampuan sebuah material untuk menyerap energi hingga dia sebelum dia fail, sebelum dia fracture. Kalau tadi resilient, sebelum dia berdeformasi plastis, batasnya di situ. Kalau ini batasnya pada fracture. Nah, kalau kita lihat material-material yang ductile, itu modulus toughness-nya jauh lebih besar daripada material yang brittle, ya, tentu, ya. Oleh sebab itu, pada baja yang ductile itu memang jauh lebih mampu menyerap energi ketimbang baja yang ngetas, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, ya, sebagai recap dari kuliah bagian kedua sifat mekanika bahan ini, yang pertama, diagram tegangan-regangan itu sangat fundamental di dalam memahami sifat keteknikan dari suatu material atau dari suatu konstruksi, karena dia diagram ini memberikan banyak informasi tentang sifat material dalam ketika dia menerima gaya tekan atau menerima gaya tarik, ya, kuat tariknya kah atau kuat tekannya, tanpa melihat tanpa melihat ukuran atau dimensi atau bentuk dari material tersebut. Jadi stres dan strain itu, tegangan-regangan itu jauh lebih banyak terkait masalah material itu sendiri, bukan terkait dengan dimensi atau bentuk daripada material. Kemudian tegangan-regangan itu dihitung berdasarkan luasan penampang, ya, luasan penampang atau panjang spesimen atau sampel yang saya sudah jelaskan pada awal bagian pertama. Kemudian ductile material seperti mild steel has 4 distinct behavior as it loaded. Jadi material yang ductile itu kelihatan jelas, sangat-sangat jelas fase-fase elastisnya, yieldnya, strain, hardening, dan necking. Itu, ya, karena dia material ductile jadi sangat jelas. Dan pada zona elastisnya, linear elastis, tegangan itu berbanding linear dengan atau proporsional dengan tegangan. Dan zona elastis ini dijelaskan melalui hukum Hooke, di mana Thomas Young menambah komponen modulus elastisitas sebagai slope atau kemiringan atau gradien daripada kurva elastis, ya. Kemudian titik-titik penting pada kurva tegangan-regangan yang kita sudah pelajari adalah
proportional limit, elastic limit, yield stress atau tegangan leleh, ultimate stress, dan fracture stress. Kemudian material daktil atau daktilitas itu dapat dilihat dari seberapa panjang atau seberapa persen elongasi yang terjadi ketika dia mengalami gaya tarik, menerima gaya tarik, atau boleh juga seberapa persen pengurangan area pada penampang ketika dia mengalami menerima gaya tarik. Jika pada suatu material tidak menunjukkan kurva yang sangat jelas, ya, misalnya saja pada sebuah kurva tidak terlihat sangat jelas di mana dia yield, ya, karena mungkin kurvanya melengkung, tidak kelihatan di mana dia yielding, maka kita bisa menggunakan metode offset atau sebuah metode grafis untuk menentukan tegangan atau kuat lelehnya di mana, ya, yield strength-nya di mana. Nah, yang tadi yang 0,2% tegangan, kemudian kita tarik garis sejajar, garis elastisnya, kemudian dari situ memotong kurva, disitulah yield stress-nya atau tegangan lelehnya. Kemudian pada material yang getas, ya, hanya memiliki ketika dia menerima gaya tarik, dia hanya mengalami sedikit yield atau mungkin tidak sama sekali, ya, dan dia akan fracture, ya, setelah memberikan regangan yang kecil, kemudian dia fracture, tidak dalam strain regangan yang besar. Itu ciri-ciri material yang getas. Kemudian strength hardening is used to establish a higher yield point for material. Jadi untuk menentukan strength hardening yang sudah tadi saya jelaskan, ya, caranya adalah kita memberikan beban atau tegangan pada sebuah benda atau material, kemudian dia mengalami regangan elastis, kemudian ketika dia memasuki fase plastis, tegangannya kita kurangi, ya, kita hilang, kemudian sampai pada titik di mana tegangan itu hilang, maka regangannya akan berkurang, dan pada posisi regangan yang akhir akan berada pada posisi yang berbeda dibandingkan dengan regangan ketika material itu belum diberi beban, ya, seperti itu. Jadi the modulus elasticity remain the same, however the material ductility decrease. Jadi pada posisi pengurangan tegangan itu strength-nya mungkin lebih tinggi, strength hardening, namun duktilitasnya berkurang, ya, duktilitasnya berkurang. Jadi zona linearnya bertambah, strength hardening, namun duktilitasnya berkurang. Kemudian strength energy adalah energi yang disimpan oleh sebuah material di dalam dan ditransformasikan menjadi sebuah regangan, ya, ditransformasikan menjadi regangan atau strength energy. Dan strength energy density adalah energi per unit volume, sudah jelaskan di persamaan yang tadi. Kemudian kita kenal modulus resilience dan juga modulus of toughness yang baru saja saya jelaskan. Nah, itulah bagian kedua dari kuliah, ya, sifat mekanika
bahan, dan kemungkinan kita ada tugas yang akan dikerjakan. Saya rasa demikian. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.